Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semuanya di minggu pagi ini. Di sini kita akan membahas salah satu fenomena pemerintah bersama DPR yang begitu kilat, begitu cepat. Karena sebentar lagi akan pelantikan presiden dan harus dipercepat. Karena ini menyangkut tentang lowongan kerja. Dengan itu langkah politik bersama pemerintah, DPR bersama pemerintah ingin mengaktifkan kembali Watimpres yang dihapus tahun 2003, namun saat ini ingin diaktifkan kembali dan dirubah namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Patut untuk kita curigai langkah politik ini. Tanpa partisipasi masyarakat melihat perubahan ini atau diaktifkan kembali, undang-undang telah dihapus dan Watimpres telah dihapus, dan argumensinya apa untuk kemaslahatan bangsa ini. Kita ketahui sendiri bahwa telah dihapus, pemerintah berjalan dengan baik-baik saja tanpa permasalahan apapun, tidak ada masalah apapun. Dengan itu saya rasa ini tidak langkah politik yang keliru, karena ini menyangkut kepentingan para partai-partai politik, sehingga mengaktifkan kembali. Saya rasa ini adalah pengaruh yang besar dari seorang presiden yang bernama Joko Widodo, karena sebentar lagi beliau akan lengser dari jabatannya sebagai presiden. Dengan itu mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung otomatis akan memberikan eksistensi kepada Presiden Jokowi untuk selalu berada di pemerintahan, karena salah satu fungsi dari Dewan Pertimbangan Agung yaitu mendampingi presiden, memberikan nasihat semua kebijakan presiden yang diambil, dan DPA ini adalah bertanggung jawab terhadap pemerintahan atau presiden itu sendiri. Dengan itu otomatis Jokowi selalu eksis dalam pemerintahan. Dengan itu kita lihat sendiri, semua ini tidak secepat itu, karena ini ada libatkan orang-orang petinggi yang memiliki kepentingan berada dalam DPA tersebut. Yang kita khawatirkan, orang-orang yang berada di DPA ini, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang memiliki kepentingan pengusaha dan sebagainya. Itu sangat bermasalah. Dengan itu akan membuat berbagai masalah yang akan terjadi, bisa jadi seperti itu. Dengan itu kita ketahui bahwa hal ini diperbuat atau diatur kembali untuk siapa, dirubah untuk siapa, yang pastinya adalah untuk kepentingan Jokowi. Dirubah untuk Jokowi. Kita ketahui bahwa Gibran maju sebagai wakil presiden, berubah undang-undang melalui MK untuk Gibran. Sekarang anaknya Kaisang maju sebagai pilgub, berubah lagi undang-undang melalui MA. Jadi negara ini mau dibawa kemana kalau satu keluarga ini ingin merubah segala sesuatu yang mereka inginkan untuk memperkuat atau memperlanggeng dinasti politiknya. Seperti itu. Jadi kita sebagai rakyat harus pintar melihat masalah ini. Argumensinya apa? Yang ada adalah hanya menguras anggaran APBN kita menjadi berkurang, karena membangun lembaga baru itu membutuhkan dana lagi, gaji mereka setiap orang, anggota-anggota, dan anggota ini yang tadinya dari Watimpres di tahun 2003 yang masih aktif itu memiliki 9 anggota. Namun saat ini tidak dibatasi. Jadi yang membeli anggota-anggota DPA ini adalah dari presiden sendiri, yang tidak dibatasi anggota-anggota yang berada dalam Watimpres tersebut, DPA tersebut. Dan yang pastinya saya rasa yang ketuanya adalah Jokowi. Sehingga patut untuk kita curigai sebenarnya kepentingan. Negara ini mau dibawa kemana kalau orang-orang memiliki ambisi dan tidak pernah puas dengan jabatan yang selama ini diberikan. Jadi patut untuk kita curigai, ini semua hanya berbagi-bagi kue kekuasaan,
Karena kita ketahui bahwa partai koalisi mulai merapat ke Kim dan mau berkoalisi, otomatis membutuhkan job-job pekerjaan untuk mengerjakan mereka, dengan itu mengaktifkan DPA ini untuk bekerja di situ dan sebagainya. Karena jangan sampai DPA ini menjadi persoalan karena perbedaan pendapat antara satu dengan lain, masalah presiden dan sebagainya. Jadi saya melihat tidak ada urgensinya sama sekali. Kita melihat bahwa DPR hadir, ada mendampingi DPR, mengawal kebijakan pemerintah, presiden. Kurang apa lagi? Harus menambah, buat apa lagi harus menambah DPA ini atau mengaktifkan kembali DPA ini? Karena DPA ini memiliki di atas kementerian. Dan juga kita ketahui presiden ini kan memiliki staf-staf yang banyak itu, dan bidang-bidangnya masing-masing. Terus buat apa adanya DPA ini? Yang ada menguras biaya APBN itu sendiri. Rakyat banyak yang miskin, membutuhkan lapangan pekerjaan, gaji nggak seberapa. Sebentar lagi dibahas lagi masalah masalah asuransi motor dan sebagainya. Seperti apa kita ini sebagai bangsa ini? Itu adalah kritikan saya, semoga sampai ke telinga orang-orang. Saya mohon jangan lupa like, dukung saya terus, sehingga saya selalu bersemangat membuat konten dan mengkritik kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan semangat undang-undang kita. Semuanya adalah kepentingan rakyat, tapi saat ini kita lihat sendiri tidak ada sama sekali. Oke? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.